Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait tentang bagaimana sih sebetulnya menghitung penyebaran data, baik data berkelompok ataupun data yang tunggal. Di sini ada data tunggal terlebih dahulu yang kita akan pelajari, ya. Yang pertama adalah terkait tentang data tunggal ini. Saya mengambil datanya atau mengambil soalnya sama dengan data yang sebelumnya, gitu. Bahwa di sini ada suatu kasus bahwa seorang dosen di sebuah perguruan tinggi ingin mengetahui waktu belajar mahasiswa dalam mempersiapkan ujian online. Ia mengumpulkan data atau dalam jam dari 10 mahasiswa sebagai berikut. Itu ada 2, 2, 3, ya, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini kita akan mencari apa itu jangkauan, ya, apa itu simpangan rata-rata, apa itu ragam, apa itu simpangan baku. Nama lainnya dari simpangan baku itu adalah standar deviasi. Nah, yang pertama kita akan menghitung jangkauan terlebih dahulu. Pada video sebelumnya juga kita sudah menghitung nilai rata-ratanya, di mana rata-ratanya itu kita mendapatkan 5,54 gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana menghitung yang pertama adalah jangkauan. Atau bisa dikatakan range, ya. Oke, untuk jangkauan itu bisa dicari dengan X maksimum atau data paling terbesar dikurangi data minimum atau data yang terkecil. Oke, kita lihat di sini data yang terbesarnya adalah 8, maka kita bisa tulis 8 kita kurangi data yang paling kecilnya adalah 2, maka hasilnya jadi 6 gitu. Maka jangkauan atau data atau jarak dari nilai terkecil terhadap nilai yang terbesar itu rentangnya ada 6 gitu ya, jaraknya sampai 6 gitu, sampai 6 maka. Oke, nah yang kedua kita akan menghitung yang namanya simpangan rata-rata. Oke. Nah, untuk simpangan rata-rata sudah dijelaskan sebelumnya pada video sebelumnya bahwa yang namanya simpangan rata-rata itu didapat dari hasil simpangan data tersebut terhadap rata-ratanya seperti apa gitu. Maka untuk rumus dari simpangan rata-rata sigma dari data pertama sampai data ke n, artinya sampai banyaknya datanya ada berapa, kita cari simpangan rata-ratanya. Artinya simpangan rata-rata itu bisa didapat dari nilai xi-nya kita kurangi dengan x bar-nya atau mean atau rata-ratanya. Nah, dan sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa nilai ini kalau kita tidak menggunakan nilai mutlak, maka nilai negatifnya akan menghilangkan nilai positifnya. Maka rumusnya harus menggunakan nilai mutlak. Makanya menggunakan nilai mutlak itu seperti itu. Nah, kita bagi dengan nilai n atau banyaknya data. Nah, kalau kita gunakan bentuk sampel, maka ini n-nya kita kurangi dengan angka 1. Nah, saya akan mencontohkan bahwa dalam bentuk data ini kita ilustrasikan bahwa kita menghitung dalam bentuk data yang populasinya gitu. Oke, dari sini kita bisa menghitung nilai simpangan rata-rata dari rumus ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti tinggal kita hitung. Karena ini jumlah, berarti kan kita mau menjumlahkan dari nilai xi atau data yang pertama ketika dikurangi dengan mean atau rata-ratanya, nanti ditambahkan kembali dengan data yang kedua dikurangi mean, dan seterusnya sampai data yang terakhir gitu. Nah, karena di sini datanya ada 11, maka kita harus menjumlahkan sampai 11 angka. Sehingga di sini harus data yang pertama kita kurangi dengan rata-ratanya, kita jumlahkan lagi dengan data yang kedua kita kurangi ya. Kita kurangi dengan data yang dari meannya gitu. Terus ditambah lagi dengan data yang ketiga kita kurangi dengan rata-ratanya sampai angkanya nilai terakhir. Karena ini ada 11, berarti data yang ke-11 kita kurangi dengan rata-ratanya. Kita bagi dengan n-nya gitu. Nah, sekarang kita tuliskan kembali data yang pertama. Di sini ada angka 2. Berarti kita tulis di sini 2, kita kurangi dengan rata-ratanya. Rata-ratanya adalah 5,54. Berarti ini
nilai mutlak dari 2 dikurangi 5,54. Itu. Setelah itu kita jumlahkan dengan 2 lagi, ya, dikurangi 5,54. Tapi secara logika bahwa nilai ini pasti bernilai sama dengan nilai ini. Artinya nilai ini bisa kita rubah menjadi bentuk perkalian. Nah, sehingga nilainya bisa dikalikan langsung dengan angka 2. Kenapa? Karena ada 2 angka yang bernilai sama. Setelah itu ditambahkan kembali data yang ketiga. Data yang ketiganya adalah angka 3. Berarti 3 kita kurangi dengan 5,54 nilai mutlak. Setelah itu ditambah nilai mutlaknya, berarti 4 dikurangi 5,54. Ya. Kita kalikan dengan angka berapa? Karena angkanya ada 4, maka ada 3, maka kita kalikan dengan angka 3. Nah, kita jumlahkan kembali. Data yang selanjutnya adalah angka 5. Berarti 5 ini kita kurangi 5,54. Ya, kita kalikan dengan angka 2. Terus dijumlahkan lagi, ya, dengan data 6-nya, berarti 6 dikurangi 5,54. Setelah itu kita jumlahkan kembali. Data selanjutnya adalah 7. 7 kurangi 5,54. Selanjutnya di sini berarti 8 kurangi 5,54. Nah, kita bagi dengan nilai n-nya. N-nya ada 11, berarti kita bagi dengan angka 11. Oke. Nah, dari sini kita hitung, ya, kita kurangi. Berarti ini datanya nilai mutlak dari negatif 3,54. Jadi hasil 2 dikurangi 5,54 itu hasilnya ini. Kita kalikan 2. Setelah itu kita jumlahkan dengan 3 kurangi ini. Berarti hasilnya adalah 2, negatif, ya. Nah, negatif 2,54. Kita kalikan dengan maaf, nggak ada pengalian karena hanya cuma 1, ya. Terus selanjutnya kita kalikan, ya, berarti ini negatif 1,54. Kita kali 3. Selanjutnya adalah ini kita kurangi lagi, berarti 0,54, ya. Negatif 0,54 kita kalikan dengan angka 2, ditambah hasil dari ini berarti 6 kurangi 5,54. Oke, berarti ini hasilnya adalah nilai mutlak dari 0,46. Ya, kita tambahkan lagi di sini berarti 1,46. Kita jumlahkan lagi, berarti ini 8, berarti 2,46. Kita bagi dengan nilai angka 11. Berarti nilai mutlak ini menjadi nilai positif, jadi 5,54. Kita kali 2, ditambahkan ini jadi nilai positif 2,54, ditambah ini juga jadi nilai positif 1,54. Kita kalikan dengan angka 3, ditambah ini juga menjadi positif 0,54. Kita kalikan 2, ini juga menjadi nilai positif 0,46. 1,46 tambah 2,46. Maka dari sini kita tinggal bagi dengan angka 11. Kita coba tentukan hasilnya. Kita bagi dengan angka 11. Oke, kita tulis di atas, ya, karena di bawah tidak cukup. Berarti di sini kita hasilnya kita jumlahkan dari 7,08 sampai ke angka nilai dari 2,46. Berarti hasilnya adalah 19,7. Kita bagi dengan 11. Hasilnya adalah 1,79. Oke, selanjutnya itu adalah kita mau mencari yang namanya simpangan rata-rata. Nah, bagaimana kita menghitung nilai dari varians atau ragam? Oke, ini kita tulis ragam atau varian. Akan menghitung nilai dari variansnya atau ragam. Nilai varians ini sebetulnya hampir sama juga dengan simpangan rata-rata. Setelah saya jelaskan terkait tentang simpangan rata-rata pada video sebelumnya, bahwa varians ini adalah nilai dari hasil kuadrat dari simpangan data terhadap rata-ratanya. Sehingga nilai varians itu bisa disimbolkan S kuadrat
itu hasil dari sigma I sama dengan 1 ke N, artinya dari data pertama sampai data yang terakhir yaitu N, itu simpangannya yaitu XI dikurangi dengan rata-rata, kita kuadratkan dibagi dengan nilai N-nya gitu. Nah, ini adalah rumus dari variansnya. Artinya cara mengerjakannya sama dengan simpangan rata-rata. Sehingga nilai ini kita tuliskan bahwa data pertama kita kurangi dengan rata-rata, kita kuadratkan, ditambah lagi data kedua dikurangi rata-rata dikuadratkan, ditambah data ketiga dikurangi rata-rata dipangkatin 2, ditambahkan, dan seterusnya sampai data yang terakhir, di mana data terakhirnya itu adalah X11 atau data ke-11, kita kurangi dengan rata-ratanya pangkat 2 gitu. Kita bagi dengan hasil N-nya. Nah, setelah itu kita hitung nilainya. Berarti data yang pertama yaitu 2 ya. 2 kita kurangi dengan rata-ratanya yaitu 5,54 pangkat 2. Karena ada 2 data, maka kita kalikan 2 ya, ditambah yang data yang kedua adalah data yang selanjutnya adalah angka 3. Jadi 3 dikurangi 5,54 pangkat 2 ditambahkan, terus data selanjutnya adalah 4 dikurangi 5,54 dikuadratin, kita kalikan dengan angka 3. Setelah itu data 5 ya, berarti 5 kurangi 5,54 kuadrat, kita kali 2. Setelah itu kita tambahkan 6 kurangi 5,54, oke, ditambahkan dengan 7 dikurangi 5,54, terus ditambahkan dengan 8 kurangi 5,54. Kita bagi dengan nilai N-nya. Oke, nilai N-nya adalah 11, maka kita ganti dengan angka 11. Atau banyak datanya ada 11. Oke. Nah, oke, kita kurangi hasilnya. Ini adalah negatif 3,54 pangkat 2. Kita kalikan dengan angka 2 ditambah. Nah, ini juga sama, berarti jadinya negatif 2,54 pangkat 2 ditambah negatif 1,54 pangkat 2 dikalikan 3 ditambah min 0,54 pangkat 2 kita kalikan 2. Terus ditambahkan dengan, berarti ini adalah 0,54 0,46 dikuadratkan ditambah 1,46 dikuadratin tambah 2,46 kita kuadratkan. Kita bagi dengan angka 11. Maka hasilnya di sini kita kuadratin. Nanti hasilnya dikalikan 12,53. Oke, menghasilkan ini 12,53, berarti kita kalikan dengan angka 2, 25,6. Oke, kita jumlahkan hasilnya. Nanti hasilnya kita bagi dengan angka 47,59 kita bagi 11, maka hasilnya adalah 4,33. Standar deviasinya, maka standar deviasi itu didapat dari akar dari hasil variansnya. Nah, karena rumus varian ini berarti sebenarnya rumusnya bentuknya akar dari sigma I sama dengan 1 terhadap nilai N, yaitu XI kita kurangi X bar pangkat 2 per N-nya. Maka karena kita udah menghitung, jadi hasilnya di sini tinggal 4,33. Maka hasilnya adalah 2,08.
contoh kasusnya ya, sama dengan contoh kasus yang kemarin. Peneliti pendidikan ingin mengetahui ya distribusi nilai ujian statistik mahasiswa semester 4. Data yang dikumpulkan dari 40 mahasiswa ditampilkan dalam tabel berikut gitu ya. Nah, ini tabelnya. Maka kita mau tentukan jangkauannya, simpangan rata-ratanya, terus ragamnya dan simpangan baku untuk data tersebut. Nah, sebetulnya rumusnya ya hampir sama dengan data tunggal gitu. Bahkan cenderung sama. Nah, sebagai contoh gini. Oke, saya coba untuk ini dulu ya, Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama kita akan menghitung nilai jangkauan ya atau range. Nah, pada data tunggal rumusnya adalah J itu X maksimum dikurangi dengan nilai X minimum. Maka sebetulnya nilai dari data berkelompok juga sama. Caranya seperti itu, yaitu kita mencari data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Tapi permasalahannya, dalam bentuk data ini kita tidak tahu mana yang data yang terkecil atau data yang terbesar. Maka dalam bentuk data berkelompok, kita gunakan bentuk data nilai tengah dari data frekuensinya. Jadi kalau bentuk yang ada di sini, tinggal kita buat sebuah tabel kembali untuk mencari nilai XI-nya. XI-nya apa? XI-nya itu adalah nilai tengah-tengah pada data ini. Gitu. Oke, bagaimana cara mencari nilai titik tengah? Sudah dijelaskan di sebelumnya. Oke, maka data nilai tengah itu kita mencari dari titik 50 sampai 59. Berarti kalau kita hitung 50 sampai 59 itu datanya ada 50, terus ada 51, 52, 53, 54 ya, 55, 56, 57, 58, 59. Kita hitung di sini datanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti datanya ada di tengah-tengah antara data kelima dengan data yang keenam. Oke, berarti datanya ada 5 data di sini, ini 5 data di sini. Berarti nilai titik tengahnya di sini. Ini Q2 atau mediannya. Nah, nilai titik tengahnya bisa dihitung dengan data yang sebelum yaitu 54, kita jumlahkan data yang setelah yaitu 55, kita bagi dengan 2. Maka ini akan menghasilkan nilai dari 109 kita bagi 2 hasilnya adalah 54,5. Maka di sini hasilnya 54,5. Itu ya. Terus selanjutnya kita menghitung data tunggal kembali yang ini 60 sampai 69. Dengan cara yang sama dari nilai 60 sampai 69 ini, maka nilai titik tengahnya adalah 64,5. Sama di sini juga jadi 74,5 dengan cara yang sama. Ini juga 84,5, di sini juga 94,5. Oke. Sini nanti kita akan bikin tabel kembali dengan jumlah. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, untuk data yang paling terbesar nilai titik tengahnya berapa gitu. Nah, dilihat dari bentuk ini adalah nilai yang paling besarnya adalah 94,5. Sehingga di sini hasilnya 94,5 kita kurangi dengan nilai yang paling kecilnya adalah 54,5. Berarti di sini kita kurangi 54,5. Maka menghasilkan 94,5 dikurangi 54,5 menghasilkan 40. Maka jangkauannya atau range-nya adalah nilainya 40. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai yang kedua yaitu adalah simpangan rata-rata. Untuk rumus simpangan rata-ratanya ya hampir sama sebetulnya dengan data yang berkelompok. Data tunggal. Sehingga ditulis sigma I sampai 1 sampai N. FI-nya kenapa kita harus kalikan dengan frekuensi? Karena dia dalam bentuk tabel. Sehingga di sini kita kalikan dengan
XI dikurangi X bar ya per sigma dari maaf ini sigma dari FI gitu ya. Oke, nah berarti dari dari data ini berarti kan yang namanya sigma itu berarti kita mau menjumlahkan data dari nilai hasil FI kali XI dikurangi X bar. Maka kita harus nyari dulu data ini di dalam tabel. Data yang pertama yang harus dicari adalah data yang nilai mutlak terlebih dahulu. Sehingga kita tulis karena frekuensinya sudah ada, tinggal mencari XI dikurangi X bar. XI-nya sudah ada yaitu nilai titik tengahnya di sini. Oke, nah sekarang kita buat lagi tabelnya, berarti XI dikurangi X bar. Dari data yang sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa X bar-nya adalah 70. Jadi kalau saya bisa tulis berarti di sini saja ya, sama dengan 70. Oke, sekarang berarti kita mencari ini adalah nilai titik tengah ini kita kurangi dengan nilai 70. Artinya nilai dari 54,5 kita kurangi dengan nilai 70. Sehingga menghasilkan dikuranginya adalah 54 dikurangi 70 itu adalah negatif 15,5. Nah, selanjutnya yang ini juga sama, 64 kita kurangi dengan 70. Berarti negatif dari 5,5. Itu. Nah, 74,5 dikurangi 70 menghasilkan 4,5. Yang ini berarti 14,5 dan yang ini 94 kurangi 70 menghasilkan 24,5. Oke, karena yang dibutuhkan adalah nilai mutlak, maka kita buat tabel kembali X bar dikurangi X bar. X ya, nilai mutlak dari XI dikurangi X bar. Maka kita tulis di sini. Maka kita nilai mutlakkan berarti di sini hasilnya 15,5. Terus yang ini 5,5, ini 4,5, ini 14,5, 24,5. Ingat, ini bukan hasil jumlahnya ini, tapi kita harus kalikan lagi dengan frekuensi I-nya. FI-nya adalah ini, ya. Frekuensinya ada 5, 8, 12, 10 dan 5. Maka kita buat kembali tabel FI XI dikurangi X bar. XI dikurangi X barnya udah ada di sini, tinggal kita kalikan dengan FI-nya. Maka dari sini kita tuliskan kembali ya, maka menghasilkan tinggal 15,5 kita kalikan 5. 5,5 kalikan 8, 4,5 kali 12 dan seterusnya sampai 24,5. Maka menghasilkan nilai ini. Nah, dari bentuk rumus ini kita harus menghitung berapa jumlah dari nilai dari FI kali XI dikurangi X bar. Sehingga dari nilai ini kita tinggal jumlahkan hasilnya. Menghasilkan 443. Oke, kita bagi dengan jumlah dari frekuensinya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Berarti ini harusnya kita menghitung dari jumlah frekuensinya ada berapa. Ini jumlahnya. Ya, kita hitung berarti 5 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 5, maka menghasilkan ini 20 30 40. Berarti ini ada 40 data. Tuh. Maka data yang udah kita butuhkan ini sudah ada. Yang pertama 443, yang kedua adalah 40. Sehingga menghasilkan Oke, yang ini adalah 443, kita bagi dengan 40. Akan menghasilkan 11,07. Oke, selanjutnya yaitu cara menghitung simpangan rata-rata dalam bentuk data berkelompok. Nah, selanjutnya bagaimana kita mau menghitung yang namanya varians.
atau ragam. Ingat, ragam itu hasil dari bentuk perkalian dari simpangannya. Artinya hampir sama sebetulnya rumusnya dengan simpangan rata-rata. Maka kalau untuk ragam itu bisa kita tulis rumusnya sigma I sama dengan 1 sampai N ya, Fi, tapi di sininya dikuadratkan. Jadi Xi dikurangi X bar pangkat 2. Jadi simpangannya dikuadratin per simpangan dari sigma dari Fi. Nah, oke, sekarang kita lihat frekuensinya sudah ada. Terus Xi-nya nilai tengah-tengahnya sudah ada. Hasil pengurangan dari ragamnya sudah ada. Tinggal kita mencari yang namanya hasil kuadratnya. Maka kita tambahkan kembali tabel yang ada di sini. Berarti nanti Xi dikurangi X bar pangkat 2. Oke, mana yang dipangkatin? Dipangkatin itu hasil dari Xi dikurangi X barnya. Berarti karena ini udah ada nih Xi dikurangi X bar, maka ini kita kuadratkan. Jadi nanti negatif 15,5 kuadrat, 5,5 dikuadratkan, 4,5 dikuadratkan, 14,5 dikuadratkan, dan seterusnya. Oke, menghasilkan nilai yang ada di sini. Gitu. Nah, nilai ini ya dari hasil dari kuadratnya kita harus kalikan dengan frekuensinya kembali. Sehingga di sini kita harus buat tabel kembali Fi ya, kalikan dengan simpangannya kuadrat yang sudah dikuadratkan. Oke, berarti nilai ini kita kalikan dengan frekuensinya, menghasilkan menghasilkan ini. Nah, dari hasil ini kita sigmakan atau menggunakan bentuk simbol sigma, berarti kita jumlahkan. Pada nilai ini kita jumlahkan hasilnya 6.790. 6.790. Maka sudah didapat nilainya 6.790. Tinggal kita masukkan ke rumusnya sehingga hasilnya jadi 6.790 dibagi dengan 40. Gitu. Oke, nah sekarang kita bagi hasilnya, akan menghasilkan 169,75. Ini yang dinamakan variansnya. Selanjutnya kita akan menghitung yang namanya nilai dari standar deviasi. Standar deviasi itu adalah hasil ya, akar dari nilai variansnya. Makanya rumusnya juga sama, berarti akar dari sigma I sama dengan 1N Fi atau frekuensi I Xi dikurangi X bar pangkat 2 per N. Karena nilainya sudah kita hitung, maka tinggal kita masukkan hasilnya 169,7. Maka kita kuadrat, hasilnya 13,03. Nah, ini cara kita mau menghitung yang namanya ukuran atau penyebaran suatu data atau menghitung penyebaran suatu data. Oke, terima kasih. Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.